Ini kita ada pertemuan undangan dari Kemenag. Yang pertama, bahwa penduduk muslim terbanyak di dunia Indonesia, tetapi produk yang berlabel halal kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand. Produk yang beredar di Indonesia yang berlabel halal sesungguhnya sudah halal. Ini kita ada pertemuan undangan dari Kemenag, meeting tentang BPJS. Meeting room. Kita naik ke lantai berapa? Pakai lift kah? Oh ya. Ini sampai lantai 5 di Hotel Ros 2 Bangkalan. Sekalian ngevlog. Ini terus kemana ya Bu? Naik ke atas lagi? Saya sempat tanya-tanya tadi tentang hotel. Saya tidak tahu kan, memang nggak pernah. Paling tahunya hotel di ketika umroh. Mbak, saya di notaris, Mbak. Kalau mau buat surat ya saya. Hei, gitu ya. Oh, sama dinasnya di notaris. Begini ya. Ini mereka dulu. Ada liftnya. Berarti kemana ini? Lantai 5 tah? Alah, kita naik lift aja biar tidak capek. Ngosong-ngosong. Nggak minta berempat. Tutup. Ini lantai 5. Wih, Masya Allah. Ini Bu, sini dulu Bu. Ini lantai 5 ya kita. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kita di lantai 5 ini ya. Kelihatan semua. Kita ini ada meeting di sini. Dapat undangan dari pihak Kemenag. Ya. Nanti diisi, terus secepatnya dikembalikan ke sini ya Bu. Oh iya, sip, makasih ya. Silakan Bu. Ya. Permisi. Diisi. Masya Allah. Kita ngawali ya. Ya, di sini kita bertemu dengan Ustadz Ali. Beliau jadi penyuluh Bangkalan juga dan akan dikirim nanti beliaunya. Masih ingin lihat pemandangan. Ini sekarang cuaca di Bangkalan agak pasca hujan tadi ya, mulai pagi cuacanya Masya Allah. Tadi dari Kuanyar saya berangkat menuju Bangkalan sini tuh lagi gerimis serta hujannya juga di jalan tadi, meskipun tidak agak deras. Ini sekarang udah mulai kelar ya hujannya. Tadi ini saya masih nyampe sini tadi masih gerimis. Masya Allah. Ini saya di tingkat 5 ini di Hotel Bangkalan, Hotel Ros 2 Bangkalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muhajjalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man idda'a bi da'watihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 8 Bapak Haji Hasani bin Zubair SIP. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Haji Nawawi M. Filipi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Bapak Haji Ahmad Sururi MPDI. Yang kami hormati rombongan petugas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati seluruh peserta undangan Bapak Ibu pada pagi hari ini yang berbahagia. Tiada kata dan rasa yang pantas kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas anugerah hidayah, taufik dan pertolongannya. Pada hari ini kita semua bisa hadir di Hotel Rus Bangkalan dalam suatu acara knowledge sharing layanan sertifikasi halal self declare. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban manusia besar, pemimpin besar, nabi besar yang dibesar-besarkan oleh Allah yang Maha Besar, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah pula kepada para sahabat, seluruh pengikutnya dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya Muhammad Ali, pendamping PPH di bawah naungan Halal Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menemani Anda pada hari ini di Hotel Rus Bangkalan mengikuti seluruh rangkaian acara. Acara tertata sebagai berikut: pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan iftitah doa, sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan knowledge sharing layanan sertifikasi halal self declare. Dilanjutkan acara inti, yakni serap aspirasi kemudahan bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kemudian implementasi perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan seterusnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga seluruh rangkaian berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan kepada yang bertugas disilakan. Indonesia, Tuhan sayang.
Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mengundang rahmat agar acara ini mendapatkan keberkahan, marilah kita memanjatkan permohonan dalam pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pendamping PPH UIN Malang, Ustaz Habibie Ramli. Kepadanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكون بها من الحاجات وتحملنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة يا محمد. Sekaligus membuka secara resmi kegiatan Knowledge Sharing, layanan sertifikasi halal self-declare. Kehadapan yang mulia Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Haji Nawawi MPhilI, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukarram Kiai Haji Hasani Zubair. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Alhamdulillah beliau bisa hadir dan berkenan hadir bersilaturahim dengan kita. Beliau ini tentu banyak sekali kesibukan karena merupakan representasi dari masyarakat, dari rakyat, terutama masyarakat Madura, sehingga kehadiran beliau pada kesempatan ini tentu membanggakan kita semua karena kesibukan beliau, tetapi masih menyempatkan untuk ketemu dengan kita, serap aspirasi, mendengarkan keluhan dari Bapak Ibu sekalian masyarakat. Ini menurut saya sesuatu yang langka. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Ketua Satgas Halal sekaligus Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyampaikan terima kasih Pak Kiai Al-Mukarram yang sudah berkenan menemui masyarakat kami. Jadi sertifikasi halal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Oleh karena itu yang diundang pada kesempatan ini juga bagian dari yang harus kami layani, yang harus kami edukasi. Maka saya sekali lagi menyampaikan terima kasih pada Al-Mukarram yang sudah berkenan hadir bersilaturahim menemui Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang juga saya hormati sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Bapak Dr. Andes Haji Sururi MPD. Beliau ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Jadi yang melayani Bapak Ibu sekalian dalam hal agama gitu, itu adalah beliau dengan para stafnya, dengan Kepala KUA, dengan para kasih, dengan para guru, kepala madrasah, dan ya semuanya yang berurusan dengan agama. Kemudian yang juga saya hormati di sebelah saya, ini Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jawa Timur, sekretaris saya ketuanya kebetulan. Ketua Satgas itu bukan dipilih, tetapi ex officio. Jadi kalau kepala bagian itu secara otomatis ketua Satgas Halal, walaupun tidak paham halal. Mohon maaf ya. Kemudian mitra kami dari Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim, terima kasih juga sudah mengadakan acara ini, sehingga acara ini berlangsung tertib, bagus, itu tempatnya juga representatif. Acara halal kalau tempatnya kumuh kan tidak halal. Tapi ini luar biasa ini. Jadi luar biasa, hanya mic-nya tadi kurang halal. Tapi itu bukan kesalahan dari itu kesalahan teknis lah. Jadi saya kemarin mendengarkan
orasinya Neng Alisa ketika pertemuan Gus Durian. Nah, acara NU itu kalau mau dikatakan acara NU syaratnya 3. Yang pertama molor. Yang kedua mic-nya berdengung. Jadi yang ketiga rugi gitu. Jadi membuat acara rugi. Jadi 3 itu acara NU. Kalau tidak begitu bukan acaranya NU gitu. Ya saya kemarin hadir dan kebetulan saya juga pengurus NU lah. Jadi tahu. Pertama marilah kita menjanjikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir ke tempat ini, bisa bersilaturahim, wabil khusus bisa ketemu bertatap muka dengan Al Mukarram Kiai Haji Hasani Zubair, anggota DPR RI yang kita muliakan. Oh ya juga mohon maaf ada yang terlupakan, yang saya banggakan, yang saya hormati peserta sekalian. Kalau tidak disebut nanti biar saya yang bertanggung jawab. Tidak saya dimarahi oleh Al Mukarram ini. Selawat serta salam demikian pula kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia ataupun di akhirat. Saudara-saudara yang saya hormati, kemudian Al Mukarram yang juga saya muliakan. Pertama saya menyampaikan selamat datang di Jawa Timur, walaupun beliau ini orang sini gitu. Karena representasi dari DPR RI, maka etikanya saya harus menyampaikan selamat datang, walaupun asli sini. Itu rumahnya di sini. Selamat datang dan kami menyampaikan terima kasih. Kemudian kami tidak perlu memperkenalkan Jawa Timur, termasuk Bangkalan. Lebih paham beliau dibanding saya. Keliru kalau saya nanti memperkenalkan Bangkalan. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kemenak, Kepala Kemenak dan jajarannya Pak Suli yang sudah melakukan koordinasi sehingga terlaksana kegiatan ini, dengan Pak Arief tadi kasih Bimas Islam. Nah, itu yang membawai KUA se-Kabupaten Bangkalan, membawai KUA, membina KUA, tapi istrinya tetap satu. Yang punya KUA istrinya tetap satu. Kemudian juga Halal Center UIN Maulana Malik Ibrahim, saya juga menyampaikan terima kasih jauh-jauh dari Malang bisa mengadakan kegiatan di sini. Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak saking cintanya kepada masyarakat Madura, mungkin akan mengadakan di sekitar Malang. Tapi karena cinta terhadap Madura, saya nggak tahu apakah panitianya punya sesuatu di sini. Saya menyampaikan terima kasih banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa percepatan sertifikasi halal ini digenjot sedemikian rupa oleh pemerintah adalah yang pertama bahwa penduduk Muslim terbanyak di dunia Indonesia, tetapi produk yang berlabel halal kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Thailand. Produk yang beredar di Indonesia yang berlabel halal sesungguhnya sudah halal, tetapi tidak ada label halalnya. Itu kalah dengan Malaysia, Singapura, kemudian juga Thailand. Padahal penduduknya terbesar, Muslim terbesar di dunia. Nah, kemudian bahwa produk yang beredar di Indonesia sesungguhnya sudah halal, tetapi karena tidak ada label halal, maka ketika ada orang luar negeri datang ke Indonesia, gitu. Kalau di luar negeri kan sudah biasa itu. Di Amerika misalnya sudah biasa ada label halalnya, tapi kalau di sana bukan halal namanya. Jadi sudah biasa. Nah, maka kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kita ini masih belum sepenuhnya maksimal. Nah, inilah kenapa percepatan sertifikasi produk halal ini dilakukan oleh pemerintah.
pemerintah menargetkan tahun 2024 semua produk yang beredar di Indonesia ini sudah berlabel halal. Jadi semua produk, kecuali memang produk-produk yang dikhususkan untuk secara spesifik non-Islam misalnya. Tetapi secara umum ini sudah harus bersertifikasi halal. Maka melalui program ini pemerintah melakukan percepatan. Apa saja itu? Satu, dari bahannya apakah sudah halal atau tidak? Bahan. Kemudian juga prosesnya halal atau tidak? Kemudian penyediaan, penjualan, prosesnya halal atau tidak? Saya sering contohkan misalnya kita jual pisang goreng, kecil-kecilan lah misalnya. Bahannya halal tidak? Betul, bahannya dari pisang. Tepungnya halal. Kemudian yang seterusnya, minyaknya juga terbuat dari yang halal. Prosesnya gimana? Halal atau tidak? Apa ada campuran misalnya nanti minyak babi misalnya, mohon maaf, dan ya ini proses. Kemudian nanti penjualannya halal apa tidak? Nah, ini yang ingin dipastikan oleh pemerintah bahwa produk yang beredar di Indonesia, terutama yang khusus umat muslim misalnya, dipastikan bahwa itu produk yang halal. Apa saja itu yang perlu disertifikasi? Makanan. Jadi di restoran, kemudian orang yang jual makanan dan seterusnya. Saya pernah ketemu dengan orang ini, jager, apa itu? Tukang potong. Ya, tukang potong. Oh, itu memang kan luar biasa tukang potong itu. Terutama kalau hari Idul Adha, kita sampai kehabisan stok tukang potong. Dan harganya mahal itu. Tarifnya itu, tukang potong itu. Saya pernah nanya. Ya, saya pernah nanya. Nah, kalau motong ayam lah, motong ayam atau motong hewan lah, gimana doanya? Gitu. Jawabannya menyakitkan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mengagetkan. Wah, ini kalau seperti ini tragis ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Maka itu penting. Yang pertama adalah makanan. Yang kedua, obat-obatan, kosmetik. Kosmetik yang kita pakai misalnya bedak, apakah sudah dibuat dari barang-barang halal? Campuran kimianya apakah juga sudah halal? Kemudian yang selanjutnya adalah pakaian atau jasa-jasa yang lain, seperti tas yang kita pakai, gitu. Atau ibu-ibu jilbab misalnya, itu harus dipastikan bahwa terbuat dari bahan baku dan proses yang halal. Inilah yang ingin dipastikan oleh pemerintah. Kenapa harus ada percepatan sertifikasi halal? Salah satunya adalah yang ini program pemerintah, Self Declare. Bismillahirrahmanirrahim. Knowledge sharing layanan sertifikasi halal Self Declare secara resmi saya nyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Dr. Haji Nawawi dan Fir'i disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi gambaran umum pentingnya mengikuti acara ini sehingga menjadi bekal pengantar bagi kita guna berlangsungnya seluruh rangkaian materi yang akan kita ikuti bersama. Hadirin, selanjutnya tibalah kita memasuki acara inti, yakni serak aspirasi kemudahan bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada sesi pertama ini. Hadirin, tujuan dari sesi ini sesungguhnya sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Kepala Bagian TU tadi, ini dan keluh kesah pengalaman layanan sertifikasi halal di lapangan. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah lama bergelut dengan dalam proses pengajuan sertifikasi halal ini, mumpung di tengah
kita hadir Bapak anggota DPR RI, Bapak Haji Hassani bin Zubair SIP, mari kita ikuti acara ini dengan penuh khidmat dan seksama. Kepada beliau sebagai pemateri, Bapak Dr. Bapak Haji Hassani bin Zubair SIP, anggota DPR RI, disilahkan bertindak sebagai moderator, yakni Bapak Juwaini Musyafar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kali ini yang terhormat terlebih dahulu pemateri beliau Kiai Haji Hassani Zubair SIP MKP selaku anggota DPR RI Komisi 8. Yang saya hormati juga Bapak Haji Nawawi, yang saya hormati dari Kepala Kabupaten Bangkalan Bapak Haji Suluri, dan juga yang terhormat dari seluruh para peserta yang hadir di kesempatan pagi kali ini yang sangat kami hormati. Sebelum kita nanti juga ada sesi diskusi, maka kali ini kita dengarkan bersama penyampaian dari pemateri kita, beliau Kiai Haji Hassani bin Zubair SIP MKP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama, beliau juga Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Kiai Haji Dr. Nawawi, Magister Filsafat, betul ya Pak? Kalau sudah masuk Bangkalan sudah Kiai Pak. Kalau Bapak Ketua Satgas Halal, kalau saya Ketua Sertifikasi Kiai Pak. Yang saya hormati, yang saya takdimi, ada Sekretaris Satgas Halal Kanwil Jawa Timur, Kementerian Agama Jawa Timur, beliau Gus Muhammad Fauzi SAG MHI. Ini beliau ada di samping Bapak Ketua. Nah, ini masih Gus karena masih sekretaris. Yang saya banggakan, yang saya takdimi, ini orang tua saya di Kabupaten Bangkalan. Beliau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sururi MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan ada Bapak Kasih Bimas Islam, Pak Arif Rahman hadir, seluruh para jajaran Kementerian Agama baik dari Kanwil ataupun Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Yang saya banggakan Halal Center Malang dan seluruh para peserta, para tokoh yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada panjenengan semua. Saya banggakan, yang saya banggakan Bapak MC, beliau sahabat saya, dulu sesama alumni Jogja, sesama mahasiswa, tapi alhamdulillah beliau sekarang insya Allah berangkat ya ke Saudi ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan untuk beliau menjadi takmir, betul ya Pak? Imam masjid di salah satu masjid di Saudi Arabia. Ya, ini di Masjidil Haram ya atau yang penting di Saudi dulu. Ya, baik itu di pinggiran dulu, baru nanti di pusat. Jadi ada tahapannya Pak Ali ya. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh para peserta yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan bisa bermujalah. Orang Madura itu cenderung banyak ingin tahu bagaimana produk halal yang sekarang lagi kejar-kejarnya ini bisa menjadi satu motivasi bagi para UMKM khususnya dapat informasi yang lebih detail lagi. Yang banyak terjadi juga Pak di tengah-tengah masyarakat itu,
masyarakat kita khususnya UMKM itu sebetulnya berharap tidak ingin ada satu aturan yang bikin ribet bagi para mereka pelaku UMKM. Secara administrasi ataupun secara birokrasi diharapkan oleh para pelaku UMKM itu ketika mendaftarkan produk halalnya ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu bertele-tele, kira-kira seperti itu. Ini yang diharapkan oleh para pelaku UMKM, tidak terlalu lama lah ngurusnya seperti itu. Ya, sama-sama bersyukur selama ini sinergitas antara Komisi 8 dan mitra, salah satunya adalah Kementerian Agama. Ini alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan luar biasa kekeluargaan, sehingga kita harapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini jauh lebih maju. Dan mitra, alhamdulillah di Komisi 8 ini mitranya banyak. Komisi 8 itu mitranya ada mungkin 8 mungkin ya. Ada Kementerian Agama, Kementerian Sosial, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada BNPB, Badan Penanggulangan Nasional Bencana, ada juga Basnas, ada KPAI, ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini haji juga keuangannya sekarang ada badan tersendiri Pak ya. Setelah Komisi 8 memisahkan dari Kementerian Agama. Dulu masuk dalam Kementerian Agama Pak ya, keuangan, sekarang ada badan tersendiri, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang kemarin ketuanya Pak Anggito. Perlu kami sampaikan, ketika kami memiliki sebuah produk misalnya yang berskala kecil ini ya, di lapangan itu sering kalah dengan produk-produk yang sudah istilahnya dari luar, katakanlah, sehingga mematikan usaha kami yang kecil ini. Ini perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Dewan yang sekaligus dari Komisi 8 bisa diperjuangkan, sehingga apa yang kami lakukan, kami usahakan ini tidak menjadi sia-sia. Terus terang Bapak, banyak sekali usaha-usaha kecil ini gulung tikar karena kalah, ya, karena kalah dengan produk-produk yang notabene itu produk, mohon maaf, yang terkenal sekarang itu sudah banyak dimiliki oligarki seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya ya. Kita katakanlah skala Kabupaten Bangkalan ini, yang dimana dikenal dengan banyak makanan-makanan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, ini sangat menjamur. Katakanlah warung-warung makan itu ya. Ini berkenaan dengan kehalalan. Ya. Kalau dulu yang memberikan sertifikat itu adalah MUI, sekarang sudah di-include kepada BPJPH ini, yang di bawah naungan langsung Kemenang. Ini kira-kira sinergitas apa yang dilakukan untuk usaha-usaha, misalnya untuk menjamin kehalalan, misalnya dalam rumah potong hewan atau rumah potong misalnya ya bebek lah. Ini yang terkenal di Bangkalan itu bebeknya Pak. Ya, mudah-mudahan nanti yang dari Kanwil ini dapat oleh-oleh juga nantinya ya, seperti itu. Ini tidak ada yang menjamin apakah cara penyembelihannya itu sudah halal. Karena terus terang, salah satu warung misalnya, itu satu hari bisa menghabiskan sekitar 300 sampai ribuan kadang-kadang. Ya. Nah ini cara penyembelihannya seperti apa? Dan di warung-warung itu tidak ada sertifikat halal. Yang ada malah pajaknya yang dibesar-besarkan itu. Itu terus terang seperti itu. Tapi terus terang ketika saya pribadi makan itu agak was-was. Ini halal apa enggak? Ya. Karena penyembelihannya itu sesuai syariat apa enggak? Ya seperti itu. Ini mungkin bisa kita sinergi untuk memberikan kehalalan dalam produk-produk makanan ini. Karena yang kita konsumsi, yang kita makan itu harus benar-benar yang halal. Khawatir daging kita ini menjadi daging yang haram juga seperti itu. Ya, sekian saja dari saya, dua saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih, luar biasa Mas Rianto. Ya, sekalian nanti mungkin tanggapannya setelah penanya yang satunya. Ya, dipersilakan. Melihat, meniru dan memodifikasi. Packagingnya dibuat bagus. Tentu namanya usaha, dari awal dia berkeringat, dimulai dengan keringat,
dia setorkan itu, dia taruh produk itu di berbagai tempat, utamanya itu di tempat-tempat yang memang ramai pengunjung. Salah satunya wisata. Salah satu wisata di sini ini kan paling tidak yang ramai ini salah satunya wisata religi. Itu ditempatkanlah di toko-toko tersebut gitu. Saya nggak tahu kenapa, bagaimana konsep dia. Yang jelas memang itu butuh waktu. Tapi butuh waktunya itu tidak lama. Dia konsepnya hanya beberapa hari itu baru dijemput, maksudnya diambil berapa lakunya dihitung, disetorkan lagi kira-kira. Yang awalnya dia pakai kendaraan yang dia tumpangi itu nelen itu dari Kuanyar itu keliling itu bawa kerupuk itu. Sekarang alhamdulillah dengan upaya dan kegigihan dia sudah punya karyawan, bahkan punya mobil transportasi sendiri, punya pickup yang muter-muter itu. Jadi ketekunan, kegigihan dan kesabaran tentu ini harus menjadi modal utama dalam dunia usaha. Jangan berhenti-henti untuk mencari jejaring dalam berkehidupan, jangankan dunia usaha ya. Dalam dunia apapun selama kita masih diberikan nafas hidup, kita kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Jejaring itu sebanyak mungkin. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Connecting ini memang menjadi modal utama kita juga untuk bagaimana memperkaya dan memajukan kualitas hidup kita. Ini menjadi salah satu yang saya ingat waktu saya ikut entrepreneur di dunia usaha. Saya cerita satu lagi. Banyak sebenarnya Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa kita gali, yang mana nikmat Allah itu nggak ada kurang-kurangnya, nggak bisa kita jumlah banyaknya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Umpama salah satu pemanfaatan media yang sekarang lagi digandrungi itu adalah berjualan di dunia maya atau kita memanfaatkan media online. Bukan hanya yang tukang potong, tukang jagal itu aja. Yang penting bismillah halal. Tapi ketika berurusan dengan administrasi PPH itu, jadi PPH-nya itu benar-benar harus yang terakreditasi, harus yang bersertifikat, bukan yang abal-abal. Makan siang? Makan siangnya boleh makan siang. Itu berapa itu? Ya. Ya kecil-kecilan, youtuber kecil-kecilan. Satu aja ya. Iya, kalau ada kegiatan aja pertemuan. Iya, cuma kegiatan saya saja ya. Ada, iya. Sini ya. Makasih ya hadiahnya. Ini ada hadiah dari penyanyi halal, dari si halal. Makasih banyak. Oh, ini makan siangnya. Nah, ini ada makan siangnya. Makan siangnya. Ada makan siang. Makan siangnya di mana ya? Oh, di sini ada makan siang. Kita disediakan makan siang di sini. Wih, ada makan siangnya. Nah, ini siapa ini? Duluan ya makannya ya. Oh, enak ere. Makan apa ini ya? Ya, kita ngambil. Wih, enak ere, baunya rek. Cari yang bagus. Apa? Sudah ini. Kamu taruh di mana airnya? Enggak, belum. Saya makan dulu. Mari antri. Kita disiapkan makan siang. Saya cuma tanda tangan. Apa saja Pak makan siangnya Pak? Coba Pak dibuka Pak. Ini sayur. Oh, ini ada sayur. Terus ini goreng. Ini rendang, daging, mie. Ada lagi Pak. Apa itu Pak? Ih, apa itu? Ayam. Ayam. Terus satunya? Deng-deng.
Udah. Yes, nah ini kita ini pertama. Makan di sini ya Pak ya?